Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? Alhamdulillah, Ustazah very fine too. Thank you. Okay. Student, look at your book page 124. Masih tentang menentukan ide pokok, ya. Menentukan ide pokok dalam teks. Sebuah teks terdiri dari beberapa paragraf. Nah, setiap paragraf anak-anak memiliki ide pokok yang berbeda. Setiap paragraf memiliki ide pokok yang berbeda. Nah, ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan dalam suatu teks. Dengan mengetahui ide pokok yang terkandung dalam suatu teks, kamu akan lebih mudah mengetahui masalah utama yang disajikan di dalam teks tersebut. Oke, finish. Open your book page 124. Finish ya. Oke. What the title in your book? Ya, Gerabah dari Pulau Madura. Kita mengingat kembali tentang menentukan ide pokok. Dari paragraf tersebut anak-anak kita bisa menentukan ide pokok ya. Ide pokok di dalam teks Gerabah dari Pulau Madura. Ya. Paragraf pertama anak-anak bisa lihat di buku. Kira-kira ide pokoknya yang mana? Oke, benar sekali. Salah satu warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya, dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah, yakni barang pecah belah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional. Oke, sekarang paragraf yang kedua. Paragraf yang kedua, yuk dilihat. Mana ide pokoknya? Ya, pada situs-situs kebudayaan dan purbakala banyak dijumpai gerabah atau tembikar yang difungsikan sebagai peralatan atau perkakas rumah tangga dan untuk keperluan peribadahan serta penguburan mayat. Betul, itu adalah ide pokok paragraf kedua. Contohnya begitu ya. Nah, anak-anak selanjutnya mengembangkan ide pokok menjadi paragraf. Silahkan kalian buka halaman 129. Nah, tadi di awal tadi ada gambar ya. Ada gambar tentang tanah liat, proses pembuatannya dan jadinya. Nah, kira-kira anak-anak gambar tersebut kita bisa mengembangkan ide pokok dari gambar itu ya. Kita buat ide pokoknya dulu. Mengembangkan ide pokok menjadi paragraf. Oke. Gambar pertama dari bawah sebelah kiri ya. Dari bawah sebelah kiri. Nah, dari gambar ini bisa ditentukan ide pokok sebagai berikut. Kira-kira apa ya gambar yang dari bawah sebelah kiri itu? Apa kira-kira itu ya? Ya, tanah liat banyak kegunaannya. Tanah liat bukan tanah pasir ya, tanah liat. Oke, gambar yang kedua, proses pembuatan gerabah dari tanah liat. Bagaimana cara membuatnya, bentuk-bentuknya bagaimana, tanah liat sebelum dibentuk itu diapakan dulu gitu ya. Nah, gambar yang terakhir, macam-macam peralatan yang terbuat dari tanah liat. Berarti dari tiga gambar itu kita bisa mengambil ide pokok yang kemudian akan dijadikan sebagai paragraf. Oke. Nah, anak-anak sudah bisa menentukan ide pokok dari sebuah bacaan ya. Tema 1, subtema 1 dan subtema 2 kalian sudah bisa menentukan ide pokok. Nah, sekarang kembangkan ide-ide pokok tersebut menjadi sebuah paragraf. Bebas kamu kembangkan asalkan tidak keluar dari tema ide pokok itu. Silahkan dibuka halaman 129. Kalian coba disusun kata-kata yang bagus sedemikian rupa agar tetap mengikuti tema ide pokok yang ada. Oke anak-anak, alhamdulillah meskipun kalian belajar di rumah, keep healthy,
Tetap jaga kesehatan, tetap beribadah, hormat kepada orang tua, laksanakan tugas yang telah diberikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.